explore lagi bareng Vera. Nah, kali ini kita mau perjalanan ke Pantai Manganti ya guys, yang ada di Kebumen. Nah, ini aku start dari Kedawung ya kan. Ini aku berangkat itu pukul jam 10 ya guys, 30 siang. Nah, kebetulan hari ini kan hari Kamis ya. Hari ini libur ya kan. Ya udah kita putusin buat traveling atau touring explore daerah Wetan. Daerah Jawa Tengah sana ya guys. Kalau orang sini bilangnya Wetan, Ngetan gitu lah. Jalan-jalan kemana Ngetan gitu. Nah, ini kita start dari Kedawu. Ini masih di daerah Cirebon ya guys. Ini jalur Pantura yang mau ke arah Jawa Tengah. Nah, ini masih sekitaran Cirebon. Jadi Cirebon ke Jawa Tengah itu memakan waktu kurang lebih 1 jaman ya guys. 1 jam kurang lebih ya, 1 jaman dari kota Cirebonnya sendiri. Nah, ini kita sebentar ini kita panas-panasan. Tadinya sih pagi ya guys. Kita rencananya pagi banget ya kan. Kita biasa ya buat ngehindarin ya panasnya yang di Pantura itu guys. Tapi Pak suami ini kesiangan guys. Jadi kita tuh mutusin buat ya kalau udah siang mah ya udahlah sekalian gitu kan, panas-panasan sekalian gitu guys. Jadi kita tuh beres-beres semuanya dan siap itu jam 10 kita berangkat gitu guys. Nah, ini kita udah ngelewatin jembatan yang pertama ya guys, jembatan yang mau ke arah Jawa Tengah ini loh. Nah, kita lanjutin lagi perjalanannya dan kita udah siap-siap semuanya, siap ya kan, kita mau rencana ke Pantai Manganti itu yang ada di Kebumen gitu guys. Kita udah briefing dulu ya kan, udah ini dulu ya udah, jadi kita putusin ke Pantai Manganti dulu gitu guys. Ini masih jalur panturanya ya, dan ini masih Cirebon ujung lah ya. Kita terusin lagi perjalanannya. Oh ya, kita rencananya itu mau ke Pantai Manganti terus mau muter Jogja, Semarang ya gitulah sekitar situ. Soalnya ini kan liburannya panjang banget ya guys. Kebetulan pas suami kan kalau misalnya kerja itu hari Jumat cuma meeting doang ya kan. Ya udah kita mutusin buat liburan ke Jawa selama 4 hari. Yeay, lama banget 4 hari. Nah, kita terusin lagi ini guys. Ini tuh masih daerah yang panjang banget nih. Ini daerah udah nyampe ke Ciledug gitu. Ciledug bukan sih ini yang banyak pasar-pasarnya gitu. Ya udah intinya itulah ya, di ujungnya Cirebon gitu guys. Nah, balik lagi. Tadi kan udah liburan 4 hari gitu ya kan. Nah, kita mutusin ke Kebumen itu berjarak itu kurang lebih 6 jam guys. Bayangin, dari Cirebon traveling naik motoran touring bareng Pak suami itu selama 6 jam. Tapi itu kan kalau 6 jam itu menurut Google Map-nya ya kan. Tapi kalau kita kan butuh istirahat juga. Jadi kurang lebih ya 6 jam lewat lah ya. Nah, ini di sini tuh sering macet nih guys. Ini udah nyampe ke yang arah Ciledug itu, yang ke kanan itu Ciledug itu guys. Nah, kita panas-panasan nih, nggak apa-apa deh ya kan, demi kalian. Ya, ini nanti kita tuh mau ini ya, mau jalur selatan gitu guys. Jadi nanti kita di depan itu kan masih lama sih ke di daerah Brebes gitu. Nanti kan ada belokan itu yang lewatin rel itu loh guys. Nanti kita lewat situ gitu guys. Nah, kira-kira keburu nggak ya kalau kita jam 10 pagi jalan nyampe ke Pantai Manganti atau ke Bumennya itu kira-kira jam berapa ya guys? Ya, ya bila perlu sih kalau bisa sih kita sunsetan di sana ya guys. Sunset, lihat senja sore hari ya kan. Nah, ini kita ya tadi belum istirahat ya guys. Ini masih satu jalur lah ya, dibilang masih deket. Kita tuh istirahatnya kalau udah
2 jam atau 2 jam setengah gitu baru kita istirahat. Nah ini baru nih kita udah memasukin daerah Jawa Tengah dan ini perbatasan Cirebon ke Brebes guys, Brebes Jawa Tengah gitu. Nah ini perbatasannya di sini ya guys. Jadi Cirebon itu panjang banget, pokoknya intinya kalau misalkan mau ke ujung itu ya lumayan lah, makan waktu juga ya kan. Nah ini kita terusin lagi nih guys. Ini udah masukin area Brebesnya ya guys. Nah ini panas-panas banget nih siang hari kebetulan ya. Udah siapin minum yang banyak gitu ya. Udah ini pokoknya udah nyiapin tenaga semuanya udah dengan ekstra aja. Nah, buat kalian yang belum komen, yang belum subscribe, comment, and like, bisa dibantu ya guys, biar channel kita makin maju gitu ke. Kalau ada saran-saran atau ya kalau ada yang rekomen tempat yang mungkin buat Min Vera review ya review lagi maksudnya nge-explore ya kan, bisa banget nih kalian tuh komen ya kan di bawah. Oh iya tadi tuh sebentar mampir ke SPBU ya karena kebetulan bensinnya habis guys. Itu kita ngisi 30.000 karena yang pertaletnya itu panjang banget antrinya jadi kita ini ya ngambil yang lebih cepet aja gitu guys. Kita ngisi penuh 30.000 baru ngisi 30 ya guys. Jadi tuh bensin yang dari kemarin tuh nggak perlu dihitung lah, ngitungnya dari sekarang aja nih. Ini tuh kita butuh baru baru ya guys, baru ngeluarin 30.000 buat bensin. Ini daerah Brebes ya kan. Nanti kita totalin berapa banyaknya ya kan ke bensin dari Cirebon ke Kebumen gitu guys. Jadi dirinci biar tahu budgetnya gitu. Nah ini udah nyampe ke Brebesnya. Nanti bakalan di depan itu ada belokan ya kan guys. Nanti belokan ke kanan. Nah, ini nih belokan ke sini nih guys. Nanti kita ke sini kebetulan ya. Hari ini tuh entah kenapa jalurnya itu ditutup guys. Ditutup. Jadi kita bingung harus muter dulu jauh nyari yang kebuka puterannya guys. Tapi bener ya, kita tuh bakalan lewatin ke kanan tadi guys. Nah, kita lagi nyari ini ya, putar balik. Tumben banget guys, biasanya kemarin tuh waktu 2 bulan sebelumnya kita ke mana tuh, kita ke itu apa guys, kemarin tuh Batu Raden itu masih kebuka ya guys, bukan sebulan sih, baru bulan kemarin doang guys. Nah ini kita nyari puteran. Nah kebetulan putaran di sini ada ibu-ibu kagok ya, kita muter lagi jauh guys, lebih jauh lagi. Tadi kan aku mau muter ya guys, kebetulan di belakang itu ada truk gitu, truk mobil-mobil gede kayak gini nih guys. Jadi kagok kan, ada ibu-ibu tadi berdiri di puterannya itu, makanya kita udah ngalah aja, kita nyari lagi putarannya yang di depan guys. Tapi kebetulan jauh, lebih jauh lagi, apa apa ya demi semuanya gitu. Nah ini baru kita udah dapet belokannya ya guys, setelah jembatan akhirnya kita nemuin belokan. Nah buat nyebrangnya kalian hati-hati ya, perlu lihat tengok dulu. Kebiasaan kan ada motor kenceng banget, kita udah nengok nggak ada, tiba-tiba ada di depan kan gak lucu guys. Nah kita bakalan melewatin jalur ini ya selatan ya guys. Kita sih bisa aja lewat lurus tadi. Kebetulan agak jauh ya muternya, makanya kita ngambil ke jalur selatannya guys gitu. Nih kalian nih ada nggak nih touring dari mana gitu, misalkan dari Brebes ke Kebumen itu kira-kira memakan waktu berapa jam gitu, terus ngapain aja gitu, ada pengalaman apa sih gitu kan. Eh, traveling atau touring naik motor gitu ke tempat wisata yang lebih jauh gitu loh guys. Kalian bisa banget nih kalian komen di bawah. Nah kita udah belok ya guys. Nah
ini kita lurusin lagi jalurnya. Jadi kita udah belok yang tadi, kebetulan ya ini tuh tanggal merah gitu, jalan juga segang gitu kan. Tanggal merah ya guys, aku aja kaget pas suami tiba-tiba ngajakin hari Kamis, katanya mau ke Jawa yuk katanya gitu. Hah, ke Jawa kan bukannya hari Kamis hari biasa gitu kan, ini tuh tanggal merah katanya. Oh, aku sampai kaget, ya udah aku dadakan kan, siap 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 gitu, lebih semangat lagi. Nggak tahu ya guys, kata orang, kenapa katanya berani banget kalau naik motor yang kemana-mana berdua gitu, kan ada kereta, ada bus gitu, ngecapek-capein gitu. Bukan masalah kereta, bukan masalah busnya ya guys, kita tuh orangnya lebih ya suka gitu kalau misalkan kita berdua gitu, jalan berdua gitu kan, naik motor sepanjang jalan kita ngobrol berdua. Momen kapan lagi coba guys, momen-momen kayak gini kan jarang banget. Susah banget nyari waktu buat momen kayak gini nih. Kita nanti ambil ke kanan ya guys, lurusin jalurnya. Nah ini kita bakalan naik jembatan gitu guys. Jadi tuh eh, mungkin ini momen kayak gini besok nggak bakal kayak gini lagi gitu guys, maksudnya nggak mungkin kayak gini lagi gitu, beda cerita lagi gitu. Nah, kita lurusin lagi, ini masih daerah Brebes ya guys, nanti bakalan kita ambil jalur selatan, kayaknya ini udah jalur selatan deh. Aku tuh nggak ngerti masalah jalan ya guys, masalah ini, tapi kalau misalkan bilang gitu, pas suami bilang ini tuh jalur Pantura ya gitu, ini kita udah masukin jalur Pantura, tapi kita bakalan ngelewatin jalur selatan gitu guys. Aku yang otaknya agak muter gitu ya guys, Pantura Selatan, tapi sama kan jalan buat satu tujuan ya, sama beda jalur doang katanya gitu. Ya udahlah, jadi gitu guys, aku tuh sebenarnya nggak tahu jalannya ini, tapi kata pas suami ini terkenalnya jalur selatan gitu guys. Kebetulan ini tuh gersang banget ya guys ya, kemarin tuh waktu tadi yang pertama kalinya itu tuh jalur sini lebih ini ya, lebih hijau gitu, hijau guys. Sekarang kan musim-musim panas gitu, musim-musim kemarau gitu ya kan. Nah ini dia nih, hawa-hawa panasnya itu mantep banget ya guys, berasa sampai kulit ketujuh tuh tembus. Nah di sebelah kanan aja apa sih maksudnya, sungai garing banget guys, nggak ada angin, angin lagi air guys, nggak ada airnya. Nah kita lurusin lagi, ini tuh jalanannya udah mulus ya guys, kemarin tuh pulang dari Dieng ini jalan lagi dibenerin dan sekarang udah mulus banget tuh guys. Nah tetap hati-hati ya guys, di sini juga banyak truk, bus, kayak gitu-gitulah, mobil gede-gede gitu guys. Kebetulan sekarang aja segang gitu karena siang hari, mungkin mungkin sore hari lebih padat lagi. Nah ini dia guys. Nah, kita tadi ngisi bensin lagi ya guys. Itu ngisi bensin yang pertalite 20.000. Jadi totalnya itu tadi kan udah 30 ditambah 20. Jadi kita udah 50.000 guys. Sebenarnya sih nggak habis-habis banget ya guys. Tadi bensinnya masih ada gitu.
tapi takutnya kan di jalan gitu kalau banyakan berhenti kan makan waktu juga guys, jadinya persingkat cerita aja. Jadi persingkat cerita, jadi tuh kalau udah kakinya pegel gitu di pom SPBU, terus kita cek bensinnya masih berapa gitu, jadi kita tuh sekalian menuin gitu guys, biar di jalan lagi tuh ntar gak terlalu berhenti lagi gitu loh guys. Nah, kita masih nerusin lagi. Ini tuh sekitar pukul 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 lagi pukul jam 2 siang ya guys. Kita tuh jalanannya emang terlalu jauh banget guys. Kita mainnya emang yang jauh-jauh ya kan, biar keren dikitan. Biar keren dikitan. Padahal ya gitu-gitu aja. Nah, ini dia guys. Tuh kan jalannya kayak gini lah, intinya kayak gitu. Jadi jalannya kayak gini, tapi intinya kayak gitu. Gimana tuh? Nah, kita lanjutin lagi ya kan. Biasanya ya, ini kan hari weekend ya guys. Kebetulan kalau misalkan tempat wisata kan takutnya penuh gitu ya, meludak. Kita lihat aja ya. Kalau di Pantai Mangati itu penuh apa gimana gitu ya kan. Soalnya yang bikin jadi orang pikir dua kali ke sana itu tuh jalurnya guys. Jalurnya itu nanjak guys. Kan kebetulan ada motor yang kuat, ada motor yang kuat gitu guys. Jadi yang kendalanya cuma satu, itu nanjak. Kayak motor ini nih, motor sepuh. Dia aku tuh pikirnya gini, kan posisinya jalurnya nanjak ya, nanjak terus itu, apalagi ada tikungan tajam gitu kan. Nah, itu yang jadi pikiran, motor ini kuat, sanggup nggak gitu guys. Soalnya kan tanjakannya nggak sekali dua kali gitu, bakalan naik terus ya. Soalnya posisinya itu pantainya di seberang, bukan di seberang sih, di harus ngelewatin bukit dulu gitu guys. Jadi harus ya, semoga aja ya kan motor ini tuh sanggup gitu. uh, ya kebetulan sih motor ini baru diservis ya kemarin, semoga aja sih nggak ada kendala buat nurunin aku di tengah tanjakan itu. Itu tuh yang paling ini sih, paling capek dibandingkan muterin lapangan gitu guys, soalnya posisi nanjak itu jalannya ya agak tegang ya guys, ininya apa pahanya gitu. Nah ini sebenarnya kita tuh ambil ke kiri ya guys. Ya tahu sendiri ya, pas suami percayain aku padahal aku nggak bisa baca Google Map gitu kan, kata Google Mapnya itu kan. Nah jadi agak keselan pas suami, ya udah sini apanya gitu kan, dia giniin sendiri gitu. Nah ini kita sekitar 1 jaman lagi ya mau nyampe ya guys. Nah harusnya kan tadi kita belok ya kan, kata suami kenapa nggak bilang belok, ya nggak tahu kata aku gitu. Akhirnya kita putar balik gitu kan. Terus di tengah perjalanan tuh konyolnya lagi, pas suami bilang sebenarnya sih kata, terus lurus juga bisa lah, kenapa belok gitu. Pokoknya ya di jalan itu masalahinnya cuma Google Map gitu guys, nggak tahu deh ya kan. Aku bilangnya gini tapi melabas gitu ya kan, suruh belok melabas gitu ya, yang jadi perdebatan tuh kayak gitu tuh. Udah dibilang aku tuh nggak ini, bukan nggak bisa, emang nggak tahu ya ngomong gitu sama pikiran tuh emang beda gitu guys, padahal itu udah jelas-jelas ada di Google Map gitu loh. Susah sih, bener-bener susah sih. Ya udah lo ya, ini aja terusin lagi ya kan, yang penting intinya sampai gitu guys. Ini panas udah ini ya. Udah panas gitu guys kalau kelamaan, apalagi kaki gitu. Jadi kan yang masain jadi pegang sendiri tuh Google Map, ya udah aku cuma pegangin doang noh, baca sendiri gitu kan. Kalau omongan aku terlalu banyak salahnya gitu, akhirnya aku megangin doang nih, megangin HP-nya buat ngeliatin Google Map-nya itu guys. Jadi yang terusan tadi itu ada di bundaran yang di depan. Nah, akhirnya kita gantian guys, karena jalurnya juga ya lumayan kecil ya kan, kita udah nggak lewatin jalur selatan lagi, ada jalur yang alternatifnya gitu ya guys. Ini tuh nggak tahu ya daerah mana ya guys, ini sesuai map aja karena kebetulan jalannya lurus, jadi aku bilang ke suami ya udah sini gantian,
siapa tahu gak capek gitu ya guys. Ya meskipun aku nyetirnya nggak lama, aku tuh orangnya ya tremoran guys. Tremoran tahu nggak, kalau misalnya tangan kelamaan di situ aja tuh itu bakalan nimbulin sesemutan. Baal gitu, kayak nggak ada rasanya gitu guys. Jadi aku cuma nyetirin sebentar doang biar pas suami ya jarinya ngelatih gitu ya kan, istirahat bentar. Ini tuh masih nanjak ya guys, ini nanjak, posisinya itu nanjak. Kata pas suami gaspol, katanya pol mentok, ini udah mentok guys, udah mentok ya, ini posisi nanjak turun. Pas suami tuh takut banget kalau udah nanjak terus turun aku yang nyetir, takut melabas katanya. Soalnya masa dia aja kan nyetir nih, kita belok nih, udah melapas, udah jadi ketar ketir, udah senam jantung pas suaminya ya kan. Ngomong ya udah kalau misalkan posisi tanjakan kayak gini atau turunan kayak gini udah diem katanya, kamu mah katanya yang lurus-lurus aja gitu guys. Sampai segitunya ya kan. Ini nih motor tuh udah gaspol ya guys, ini tuh aku udah mentok banget, posisinya juga nanjak gitu ya kan. Jadi ditakutin pas suami tuh karena bebannya nyengkang ke belakang gitu kan. Beratan ke belakang, akhirnya ganti lagi sama pas suami nih yang nyetir gitu kan, udah turun aja nggak apa-apa, takutnya nyengkang gitu kan. Lebih serem lagi, lebih bahaya lagi, nggak usah, kamu di belakang aja gitu. Apa ya kayak gitu ya kan. Kita lurusin lagi, kita bakalan lewatin jalur ini sesuai map aja ya guys. Dan ini kita baca Google Map dulu, dan ini di itu gantian lagi guys, kata Pak suami ini jalurnya itu jalurnya lurus ya katanya. Ya udah sini aku lagi yang gantiin gitu ya. Ini tuh udah di daerah sini, apa namanya ya, pokoknya Brebes sono lah ya guys, ke ujung gitu yang mau ke Bumen itu apa sih namanya. Nah kita terusin lagi, ini jalannya beneran ya, beneran mulus ya gitu kan, takut ada apa-apa gitu di jalan. Aku ya gitulah guys, nggak bisa baca Google Map. Terus kata pas suami kayak Rosi. Kayak Rosi kalau bawa motor katanya, nggak ini nggak mikirin orang belakang. Kayak bawa motor tuh nggak bawa bawa beban gitu gitu guys. Nah ini kita gantian lagi, soalnya kita ini mau masukin jalur yang kebetulan banyak yang mobil gede-gede gitu, kayak jalur selatannya lagi kita lanjutin lagi ya guys. Jadi ini tuh udah ganti posisi aku yang paling belakang gitu guys. Ini kalau udah di belakang kayak gini serem guys, apalagi kalau misalkan posisi nanjak gitu ya. Kalau kebetulan ini kan masih posisinya lurus aja gitu, samping kanan kiri tuh emang gersang guys, nambah panasnya. Panasnya nambah lagi. Nah tadi tuh aku sempat istirahat dulu guys sebentar ya kan. Ya pokoknya ngelurusin boyok gitu ya. Muda-muda tapi udah jompo guys, maklum ya. Nah ini kita lurusin lagi, terusin lagi ya kan, kita tuh udah sejam lagi mau nyampe gitu. Jadi ya apa ya, jiwa-jiwa semangatnya itu bangun gitu guys. Jangan berhenti gitu kan, ini bentar lagi nyampe, kita bakalan lama di sana gitu ya guys, bakalan duduk-duduk juga gitu. Ya udah kita sambil nikmatin, nggak buru-buru juga ya guys. Dan itu ya sekitar 80 km lah ya kecepatannya. Nah ini kayaknya emang anti macet ya di sini ya kalau nggak ada apa-apa. Ya, kalau misalnya di kota atau di apa pulang kerja atau apa gitu guys, macetnya nyedet-nyedet. Kalau ngelihat kayak gini tuh enak ya gitu, enak ya gitu, ditambah anginnya gitu. Yang jadi kendalanya itu cuma panasnya doang guys. Kita terusin lagi ya guys perjalanannya nih, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya kan.
ini kan udah macet ya guys, macetnya itu karena lampu merah, jadi kita harus bergantian dulu gitu. Nah, kita ambil ke kiri ya guys, kita terusin lagi jalurnya. Nah, ini sebenarnya sih udah ada hawa-hawa pantainya ya guys sampai sini tuh. Ya karena mungkin panas aja ya kan. Ini arahnya mau ke itu, ini diarahin sama Google Mapnya ke sini ya guys. Nah, ini tuh lihat tuh, ini udah sungainya udah warna biru ya kan, biru laut ya kan. Itu tandanya lautnya udah deket guys. Nah, kita terusin lagi, ini tuh sebenarnya udah deket banget ya kan guys. Jalurnya emang ini lurus terus sampai ujung sana, nanti ada belokan lagi, itu sesuai Google Mapnya gitu guys. Lurusin jalur ini sepanjang ini gitu, sepanjang berapa meter gitu ya guys, 100 kilometer atau apa gitu ya kan. Tapi intinya sih nanti pantainya ada di belakang bukit yang itu tuh guys, yang kelihatan di depan ya. Kita lurusin lagi perjalanannya, jangan bosan-bosan ya guys, nurusin ya, jangan bosan-bosan buat mantau video Vera Explore, soalnya meskipun banyak omong gitu ya, kita tuh tetap menikmatin perjalanan gitu guys. Sebenarnya sih aku nggak banyak omong guys, buat ngisi suara aja sih. Nah, ini ambil ke kiri guys, kita lurusin lagi guys, ini tuh jalur baru, bukan jalur baru, jalan baru gitu. Nah, ini dia tuh, udah kelihatan ya, udah aroma aroma laut. Nah, bentar lagi mau nyampe ye. Ini tuh kita udah nyampe jam 4 sore ya kan. Gimana tuh rasanya tuh debur dari itu, nggak bisa ya, nggak mungkin kita PP langsung ya kan guys. Kita bakalan ngerencanain dulu mau kemana aja dulu ya kan setelah ini ya kan. Ini tuh samping kanan samping kiri itu lagi perbaikan ya, got-got gitu. Wah, hebat nih, respect banget sama di sini nih, jalur sini ya guys. Soalnya 2 tahun ke belakang itu jalur sini tuh emang kacau banget guys, apalagi ini kan jalur ke tempat wisata gitu, banyak tempat-tempat wisata sini guys. Nah, ini kita udah memasukin tanjakan-tanjakan yang mau ngelewatin ya beberapa wisata gitu ya guys, wisata laut. Nah, kita lurusin lagi perjalanannya. Ini tuh kenapa aku nggak boleh nyetir, katanya banyak tikungan, banyak tanjakan, mas suami nggak bolehin aku nyetir, padahal dia kan udah 3 jam nih guys dari pergantian yang tadi tuh. Nah, kita lurusin lagi ini tuh di sebelah kanan kita itu wisata ya, tempat wisata gitu guys, tapi kita bukan tujuannya di sini, jadi kita lewat aja ya kan. Tuh, banyak banget yang dari atas. Ini kita semoga aja nih ya, ini kan posisi kita mau menaik nih guys, semoga aja motornya itu real, nggak apa-apa, kuat bawa kita, beban kita yang makin hari makin naik. Yang makin naik, belum bawaannya juga kasihan banget ya, motor sepuh sepuh, motor yang lempo banget. Nah, ini tuh emang bener-bener banyak perbaikan jalan, jadi kalian tuh perlu hati-hati banget ya kan, nggak usah buru-buru juga. Tapi sayang ya guys, kalau misalkan kita posisi naik terus ada lubang kayak gini tuh, kita kagok guys, suruh naik lagi tuh nggak mau. Nah, ini nanjak tapi tikung guys, tuh tikung kayak gini nih, dan nanjak lagi gitu, tapi tikungan. Ntar ada di depan tuh, kemarin saya inget aku ya, di depan itu tanjakannya tinggi banget guys, terpaksa aku turun. Nah, ini dia, kita masih oke ya kan, masih ya lancar-lancar aja, motornya masih mau nggak ngambek ya kan, masih sanggup bawa kita. Nah, ini kita udah pelan banget, kalau udah nanjak tuh emang udah full banget, full ini ya, kecepatannya udah full mentok banget nih guys. Ini kita terusin lagi. Aku tuh selalu bilang ke pas suami, kenapa orang-orang tuh bisa, sedangkan motor beat yang sama gitu, dengan motor yang sama gitu. Kata pas suami, ya mungkin aja gitu, dia mesinnya dingin, kita kan mesinnya panas gitu ya kan, dari tadi kita jalan terus, kata pas suami gitu. Ya mungkin aja sih ya. Nah, ini kita antri ya, soalnya kan ada perbaikan gitu ya guys. Tapi ngeri banget guys, antrinya itu posisinya nanjak gitu guys. Jadi kita tuh harus neken neken lagi, neken rem dua-duanya. Nggak tahu sih posisinya naik gitu guys. Itu dari atas tuh turun kayak gitu tuh, tajam banget turunannya.
Dan kita naik lagi, ini udah ancang-ancang ya kan guys. Oh ya, kemarin tuh sempat kita ngelewatin kayak beberapa mobil eh, itu ya apa kolbak gitu guys. Kita kan mau nyalip tapi posisinya itu naik gitu ya guys. Jadi kemarin tuh kayak mobil kolbaknya ini deh, kagok naiknya, jadi dia diem di situ mesinnya. Nah ini banyak perbaikan ya kan, posisinya naik gitu guys, coba bayangin ya kan. Ya udah kita hati-hati aja ya kan, karena sebentar lagi kita udah nyampe ke tempat tujuannya dan ini udah sore hari ya guys. Semoga aja kita keburu ya ke pantainya dan kita bakalan lihat sunset di sana kalau keburu ya guys. Nah ini kita terusin lagi ya kan perjalanannya. Ini tuh masih di balik situ ya guys, di balik sebelah kanan gitu guys, bukit-bukit gitu pantainya itu. Aku lihat di IG sih. Aku lihat di IG sih, soalnya aku ya baru pertama kalinya diajak pas suami ke sini, soalnya ya dari review-review ya, dari review-review di sosmed itu emang indah banget, gak sebanding sama ya perjalanan kita, lika-liku perjalanan kita gitu guys. Jadi kalau misalkan nyampe sana secapek apapun lihat pemandangan alam yang super super duper megah banget, itu bakalan hilang capeknya guys. Kita cobain aja ya, kita buktikan apa iya apa bener gitu kan. Ya udah kita lanjutin lagi perjalanannya nih. Oh semangat semangat, ini tuh udah mau nyampe. Motornya udah lempoh. Kita masih sanggup nih motornya kalau misalkan dataran kayak gini, terus kita bakalan naik gitu guys, naiknya tajam banget ya. Nah ini belokan nih, kalau mas suami bilang kalau aku yang nyetir itu bakalan lurus guys, coba bayangin kan lurus ke sana, nah terjun ke rumah warga. Makanya pas suami itu nggak boleh aku nyetir gitu guys, cuma dibolehinnya kalau aku di jalan yang rata gitu. The best banget ya, perhatian banget. demi keselamatan lah. Nah kita lurusin nih guys, ini tuh masih posisi nanjak ya, motor tuh masih terpantau aman, tapi ya dibilang mesinnya agak ngeluarin asap dikit ya kan, mungkin karena ya terlalu dipaksa mungkin ya guys. Ini masih kuat lah ya, nanjak segini mah gampang gitu. So-soan gitu. Lihat orang-orang tuh enak gitu. Aku bilang kan ke mas suami, kenapa nggak ganti Supra aja? Soalnya kebiasaan aku lihat tuh orang kalau naik gunung itu kebanyakan pakai Supra gitu, apalagi yang di itu ya, di apa, Dieng gitu ya guys, dataran tinggi gitu. Tukang ojek yang di Trakalan kemarin itu kan makanya Supra ya, atau enggak yang motor gigian gitu. Nggak mau guys pas suami. Nanti sabar dulu ya, nanti bakalan di-upgrade motornya gitu, sabar dulu. Karena ini ya kita mau nyoba lagi gitu kan, ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Hmm, nggak apa-apa, yang penting motornya dirawat gitu, di ini di apa, di servis tiap bulan gitu ya, it's okay lah ya, nggak apa-apa. Ini tuh masih proses ya kan, berproses gitu ya, nggak apa-apa seadanya aja dulu. Ya, ya tapi gitu guys, kita tuh harus ya ngalah lah sama motornya gitu. Ngalah sama motornya. Nah kita udah ancang-ancang jauh ya kan, akhirnya kita sanggup. Nah ini kita udah kelihatannya guys awan-awan itunya kan, tuh di sebelah sana tuh udah pantai gitu guys, pantai. Kita lihat tuh viewnya dari atas bukit. Ye, kita tuh nggak turun ya, syukur aku nggak turun. Nah itu guys, lihat guys, banyak banget itu tuh pantai tuh, kita bisa lewat sana kata pas suami, ayo mau lewat sana tah kata gitu. Ya mana bisa, orang aja lihat ya itu ini ya, jalan kaki. Kata pas suami lewat sana tah, nggak mungkin gitu kan. Ayo kita ngelewatin ke pantainya, ini karena keburu sore gitu ya guys, jadi nggak banyak duduk gitu, cuma tadi tuh buat ngademin motornya gitu kan. Kemudian mode ini ya,
pemandangannya bagus banget. Nah ini turun naik gitulah, namanya juga di perbukitan ya guys, kita bakalan naik turun, nah harus siap aja motornya. Tadi udah diademin sedikit ya kan, sebentar maksudnya, jadi kita terusin lagi, ini masih sanggup buat jalan motornya guys. Nah ini kita turun turun terus. Ini tuh sebentar lagi, intinya sebentar lagi lah, sekitar ya 7 menitan lagi kita udah nyampe pantai mantinya guys. Yeay. Harusnya sih ya gimana ya, kayak semangat banget gitu. Karena ke pantai-pantai sebelumnya, nah kita udah nyampe nih guys, karena pantai-pantai yang di Jawa Barat itu ya tahu sendiri lah ya gimana, putak coklat warnanya. Pantainya warnanya coklat guys, jadi kan agak gimana gitu ya kan, kok banyak lumpurnya gitu, jadi mikir banyak lumpurnya, pantai banyak lumpurnya gitu, kayak ini aja lah coklat deh. Yang tahu mah masih tahu ya kan kalau pantai utara. Nah ini kalau pantai selatan tuh emang bandingannya bertolak belakang ya guys. Kalau di sini tuh emang bener-bener sejuk banget ya kan. Ya, kalau udah tahu perbandingannya pasti tahu lah ya gimana pantai utara sama pantai selatan gitu guys. Nah ini tuh aku sekian lama nggak ke pantai selatan lagi, akhirnya kita ke pantai selatan lagi guys. Ya, jadi agak wow gitu kan. Nah ini kita posisi turun ya guys. Tuh pantainya udah kelihatan banget ya. Tadi udah masuk ke Gadu, di depan itu pintu utama. Itu tiketnya itu 20 ribu per orang guys, jadi tadi kita bayar itu 40 ribu 2 orang gitu. Jadi kita udah termasuk nih masuk ke sini ya kan guys, ke pantainya gitu. Tuh udah kelihatan banget, kita bakalan di ini ya turun terus ya karena pantainya ada di bawah guys gitu. Di pantainya itu sebelah bukan sebelah, belakang bukitnya gitu. Nah kita harus hati-hati guys, soalnya ini tajam banget, dari atas tuh emang bener-bener turun banget tuh guys. Tuh lihat tuh. Kayak gini. Nah ini kita finally udah nyampe ya guys, dengan udah dalam tempuh 6 jam perjalanan, kurang lebih ya 6 jam, kayaknya lebih dari 6 jam deh kita perjalanan, soalnya kita bukan bakal sih, udah ya kan, udah istirahat terusan gitu. Oh ya jadi uh, ngisi bensinnya itu baru 2 kali itu ya guys, 30 sama 20 ribu, jadi kita nyampe ke Pantai Mangandi itu cuma ngabisin 50 ribu buat ini ya, buat bensinnya itu guys. Nah kita bakalan turun dulu ke sini ya kan, kita tuh nyari suasana ya kan. Kata aku bilang ke Pak Suami kok banyak batu-batu gitu, emang pasir putihnya sebelah mana, kok nggak kelihatan. Kata Pak Suami itu kalau sini emang batu-batu ya kan, kalau di sana itu pasir putihnya lurus terus gitu, lurus terus sampai mentok ke ujung gitu guys. Terus terakhir kali pas suami kesini tuh 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu berarti 2021 atau 2022 ya guys, ke belakangan sana. Nah kemarin tuh katanya batu ini tuh ketutup guys, jadi lagi pasang mungkin ya, kalau sekarang kan lagi surut, jadi batu-batu tuh ini maju ke depan gitu, ketutup, gak kelihatan batu-batunya gitu guys. Kalau sekarang kan kelihatan ya, mungkin lagi surut gitu. Lagi pas suami bilang itu sampai ke sini airnya, oh kata aku gituin, oh aja karena aku ya mungkin kalau misalkan lagi pasang yang gitu. Banjir, jadi pasir putihnya sebelah sana kata pas suami gitu, kita di sini aja ya kata gitu kan. Ya udahlah kita ke sini buat istirahat ya kan, siapa tahu kita mau makan atau minum gitu ya sambil ngeliatin pemandangan pantai selatan. Nah kita ambil ini ya, nih duduk di sini meskipun panas-panas ya, mungkin nggak sepanas di jalan tadi guys, soalnya ini kan panas sore hari. Nah kayak gini nih guys,
sunset tuh emang bener-bener cakep banget di sini. Ini kayaknya udah impian aku dari lama guys, kapan sih aku bisa foto sunset gitu dari situ. Jadi aku pesan ini dulu nih sembari nunggu sunset gitu, kita pesan ini. Oh ya, mie gorengnya ini relatif murah ya guys kalau di tempat wisata ini. Mie sama telur itu cuma 10.000 guys, jadi relatif murah menurut aku ya, selama aku review-review ekspor tempat wisata gitu ya guys. Biasanya kalau misalkan tempat wisata itu harganya diketok guys, aku nggak suka banget kalau misalkan udah ini, makanya udah diketok gitu. Makanya aku tuh kalau misalkan pesen sesuatu gitu nanya dulu guys, kalau pesan ini harganya berapa gitu kan. Kalau misalkan oke di akunnya ya udah bikin, kalau misalkan nggak oke ya lain kali, atau mungkin beli yang lebih murah itu di situ biar nama nggak, biar nggak enaknya itu hilang gitu guys, masa cuma nanya doang gitu. Nah ini ya pas suami lagi ngerekam ya, katanya ini tuh batunya nggak kelihatan dulu, ya udah kan itu dulu, ini sekarang gitu kan, mungkin dulu lagi pasang sekarang lagi surut gitu kan, emang beda-beda kan, nggak tiap hari kesini juga makanya. Nah pas suami aja ini ya. Nah ini aku tuh kalau dari jauh tuh ini ya guys, B aja, kalau dekat-dekat tuh udah kayak aku kata mertua aja diet, diet nak, diet, bilangin diet. Padahal ya ini gimana ya guys, kalau misalkan kita lapar ya makan gitu ya guys, ya udah gede banget tapi ya, ya alhamdulillah ya, yang penting kita kuat. Aku kuat guys. Nggak jelas banget. Nah kita mau explore yang sebelah sananya guys, yang di atas bukitnya gitu guys, nanti bakalan kita naik bukit, kita bakalan naik bukit. Nah ini kita arah balik lagi. Oh ya, jadi tuh makan itu tadi ya 10.000 kali 2 itu kan 20 ya, ditambah pop esnya satu jadi 25 guys. Jadi makan di situ kita ngabisin 25.000 guys. Itu karena di jalan terus kan selama berapa 6 jam itu kita belum makan ya kan, jadi nyampe sini tuh udah tremor. Udah gemeter semua ya, saking laparnya. Bukan apa-apa guys, kita bisa aja makan di jalan, tapi kalau misalkan kita kelamaan di jalan itu ya kan, kita banyakan istirahat, kita bakalan nggak nyampe sini jam segini guys, bakalan lebih malam kan. Sayang ya kita jauh-jauh ke sini, masa iya malam gitu ya kan nyampe sini, kan nggak asik. Nah itu bagus banget sunsetnya guys. Di sini tuh udah jam 5 lewat ya guys, masih terang banget soalnya ujung. Apalagi deket tiap pantai gitu, jadi kayaknya kesannya itu eh, masih terang gitu guys. Nah ini bagus banget ya guys sunsetnya. Nah kita neduh sebentar tadi, potret-potret dulu sebentar ya kan, momen-momen kapan lagi gitu guys gitu. Nah kita lanjutin lagi, itu kan tadi kan kita datang itu ambil ke kanan ya buat ke pantai tadi. Ini ke arah kirinya, kita lurusin aja terus ya kan, kita bakalan naik ke bukit-bukit kayak gini nih guys. Nah itu di sini tuh area campnya, kayak misalkan camping atau apa gitu di sini guys. Tuh ini naik ya posisinya ya guys, tuh banyakan orang dari sini. Soalnya di sini tuh kalau orang ini nggak tahu, mungkin di sana aja ya di pantai sana. Padahal di sini tuh lebih bagus banget area camping gitu. Ini kayak, ya pokoknya gitu lah guys. Ini kita parkir, kita tuh bingung ya. Kesini tuh area camping gitu kan. Aku banyakan itu ngelihat orang camping di, aduh ya ampun, ngomong remor banget, banyakan di reel-reel kayak di IG, di sosmed itu kan banyak yang foto di ada tulisan gitu pantai Manganti Kebumen gitu ya kan. Nah akhirnya kita ngeliat guys, nah kita akhirnya parkirin nih ke sini. Oh ternyata spotnya ada di sini, sebelah sini guys. Nah nih spotnya ada di sini, sebelah sini. Makanya kita mutusin buat parkir lagi.
Nah, kita siap-siap mau ke sana ya guys. Nah, suami udah duluan, aku duluan ya katanya. Ya, ditinggal. Nggak apa-apa, sana duluan gitu. Karena saking senengnya gitu ya kan. Padahal dia tuh udah capek gitu ya guys. Ya slow aja gitu. Tapi dia karena udah beridam-idamin ke sini, pengen banget ke sini, katanya pengen banget ke sini. Udah karena kesampaian gitu ya kan. Jadi lebih senangnya lebih ekstra lagi. Nah, ini aku foto-foto nih guys. Manganti, ye aku sekian lama cuma ngeliatin di sosmed doang, akhirnya kita terjun ke sini nih guys. Suatu yang gimana ya, perjuangan gitu. Coba lihat pemandangannya. Pak suami bilang apa kita nginep di sini aja ya guys. Nah, soalnya kan ada pihak villanya itu nawarin katanya kalau misalkan nginep di sini itu katanya sekitar 250.000 per malam gitu. Tapi yang di tenda-tenda itu yang di bawah itu guys itu juga disewain. Tapi kalau misalkan tenda kan nggak ada kamar mandinya ya kan. Kalau misalkan villa itu udah ada kamar mandinya di dalam guys. Terus aku bilang ke pas suami kalau misalkan di sini bermalam itu kayaknya kurang deh. Soalnya bakalan kita tuh malam tuh nggak kemana-mana guys. Kita kan perlu ini explore daerah ya kan. Karena ini sore juga ya kan aku bilang pas suami ya udah kita jalan aja, kita mau nginep ke Jogja aja. Soalnya dari sini dari Kebumen ya Manganti, pada Manganti ke Jogja itu cuma 2 jaman guys. Kataku ya udah nggak apa-apa, paling nyampe sana tuh jam 7 malam gitu guys. Nah ini dia, kalau kita ini juga disewain ya guys, kalian bisa banget tuh turun di sana juga bisa tuh guys, turun ke anak tangga. Tapi aku kan orangnya mageran guys, apalagi posisi naik ya kan. Kalau turun mah oke ya, kalau udah naik tuh ya ampun enggak deh. Udah cukup di sini aja nih guys. Kalau misalkan aku ini sini aja nggak apa-apa, kalau misalkan pas suami mau turun silakan kata aku udah capek banget. Nah akhirnya kita mutusin nggak nginep di sana karena malamnya nggak bisa kemana-mana, dan akhirnya kita mau ke Yogyakarta ya. Oke guys, jadi nanti kita ngelewatin jalur selatan lagi ke arah Yogyakarta, dan kita mau mutusin nginep di area Malioboro-nya itu guys. Kalau di Malioboro kan emang rame ya. Nah ini posisi turun, kita mau arah ke Jogja malam ini juga. Nah dari 6 jam ke 2 jam itu sekitar hampir di lama di perjalanan ya guys. Kita sekitar 8 jaman kita di jalan guys. Coba nggak main-main, di jalanan cuma 8 jam. Tapi kalau misalkan udah ke tempat wisata atau apa gitu, kayak suatu tujuannya kecapai itu kayak ya udahlah, 6 jamnya belum seberapa gitu guys. Nah, untuk video Pantai Manganti itu cukup di sini dulu ya guys, closingannya. Soalnya nanti ada video selanjutnya, kita ke Jogja ngapain aja sih gitu, kemana aja sih. Dan video kali ini cukup di sini aja ya guys. Tuh senyanya tuh. Ini udah sore banget ya, sekitar jam 5 lewat. Dan kita bakalan naik ini naik terus ya guys. Nah, untuk video Pantai Menganti perjalanan Cirebon ke Kebumen cuma 6 jam. Sekian dulu ya guys. See you in the next video. Bye bye.